Oke, setelah tadi kita di ruangan, sekarang kita geser ke lahan dan anginnya cukup kencang. Tapi mudah-mudahan ini kita bisa manfaatkan. Sekarang kita bisa lihat tanaman melon yang ada di belakang rumah. Air juga masih mudah-mudahan mencukupi. Tapi nanti kita pengen tanya lagi kepada Samponidi. Rencana untuk istilahnya begini, potensi horti ini kan besar. Gimana caranya ini biar makin banyak yang tertarik, tapi sekaligus nanti kalau ini yang berminat itu banyak, bukannya ini menjadi pesaing, tapi ini masih menjadi satu tim. Jadi ada teman, ada kelompok, itu bisa menjadi satu semangat tersendiri. Nah, mengenai tadi yang kita mau mengajukan hibah kompetitif dari program YES, nah itu nanti Mas Bonidi bisa sampaikan. Tadi infonya kalau untuk per 1000 pohon itu 1 orang. Nah, nanti kalau misalnya mau mengajukan hibah, ini kan berarti perlu merekrut penerima manfaat program YES yang lain. Monggo Sam, sampaikan. Ini potensinya besar, sampean bisa meyakinkan sekitarnya sampean bahwa ini loh hasilnya itu lumayan. Dengan modal 7 juta kalau di lahan sawah, nanti dapatnya sekitar 4 ton, 12.000 per kilo, bisa sekitar 35 juta motor, ya kan? 37 juta, ya. Nah, monggo nanti sampaikan dan rencana yang untuk mengajukan hibah kompetitif. Mau sampaikan. Harapan saya itu begini, untuk petani muda ya seperti saya lah katakan, itu kan gini, saat ini itu lahan itu nggak semakin lebar mas, tapi semakin sempit. Kalau kita nggak berani sedikit mengeluarkan modal untuk menanam tanaman yang ada harga di pasar, kita ya nggak bakalan maju. Dengan keadaan yang saya bilang maju itu gini, kebutuhan sekarang itu kan luar biasa. Kalau kita takut dengan menanam jenis horti yang sedikit mengeluarkan biaya, kita takut ekonomi kita tidak akan sulit untuk tertata, itu pasti sulit. Tapi kalau kita mau sedikit, katakanlah wis lek wong Jawa ini ngomong nekat, wis talah berhasil. Lek masalah berhasil kuwi apa jare Gusti ya, jadi yang penting awake dhewe usaha. Tapi sebenarnya gini, harapan saya itu kepada petani muda ya khususnya seusia saya lah, itu jangan, kalau saya angan-angan enggak harus kita merantau sebenarnya, asalkan kita punya niat, tujuan kita baik, gigih, apapun usaha kita itu insya Allah pasti ada rezekinya sendiri. Itu yang pertama. Dan harapan saya itu, saya ingin teman-teman itu juga mempunyai ketekatan untuk menanam jenis horti. Entah itu apa tanamannya, ya sesuai dengan selera kita. Tapi kalau saya mengajak untuk mengenal ke melon, karena dengan usia melon itu yang relatif pendek, hasilnya juga sudah lumayan tinggi. Sebenarnya gini, saya itu punya angan-angan dan harapan. Harapan saya itu ya dengan adanya program bantuan itu saya bisa mendapatkan untuk membuat salah satu tempat yang greenhouse namanya. Itu dengan tujuan begini. Alasan saya itu kepingin punya greenhouse itu begini. Greenhouse itu kelebihannya kan untuk melindungi dari curah hujan. Nah, sementara melon itu tidak bisa ditanam di tempat hujan untuk dihampar. Kalaupun bisa, risiko terlalu tinggi. Dan greenhouse itu nanti kalau saya bisa buat, rencananya saya buat gantian. Jadi di saat musim kemarau kita ke fokus ada di hamparan. Nah, di saat musim penghujan datang kita bisa tanam di dalam greenhouse
dengan menghindar adanya bakteri yang ada di dalam air hujan. Itu namanya embun tepung. Itu sangat risiko untuk petani melon. Yang ditakutkan petani melon ada di embun tepung, yang ada di curah hujan di musim penghujan. Ya, pesan saya kepada teman-teman begini, jangan takut untuk gagal di dunia pertanian. Karena apa? Kunci kesuksesan itu awalnya ada di gagal. Jadi kalau gagal pertama, panjenengan mandek, modalnya panjenengan tidak akan pernah kembali. Itu intinya untuk wirausaha tani seperti itu. Dan saat ini kita ada di lahan jenis tanaman Golden Alisa. Ya, sebenarnya gini, saya untuk tanaman golden ini saya itu terus terang masih sekali ini saya mencoba itu mengikuti info pasar kemarin, katanya itu kok golden lagi naik daun, makanya kita tanam. Yang biasanya aku ya teman-teman kalau mengatakan kepada saya itu spesialis net. Kalau net jenis mulai R1 atau RI, Sakata Glamour, Sunny Red, bahkan sampai Devina pun pernah tanam. Nah, untuk tanam yang jenis Golden Alusan ya saat ini, dan alhamdulillah walaupun masih pemula ya juga sudah lumayan lah. Daun juga utuh, tidak ada keluhan layu fusarium atau lain sebagainya. Nutrisi untuk daun kita aman. Kita buahkan di tangkai kelima. Sebenarnya juga ada sedikit risiko untuk buah di tangkai 5, tapi kita belajar dengan istilah postur buah. Kelebihan dari buah di tangkai yang ganjil seperti ini, buah rata-rata menjadi buah oval. Ini kelebihan di tangkai ganjil, misal 5, 7, 9. Kalau di tangkai genap biasanya seperti 6, pokok yang genap itu 6, seperti 4 itu buah emang bisa jadi besar, cuma postur kurang cantik, katakanlah bundernya nggak iso oval. Dan ternyata ini aman, dan alhamdulillah walaupun ini musim puncaknya apa El Nino, daun masih aman dari sengatan matahari. Daun masih aman semua tanpa ada bakteri seperti embun tepung atau layu fusarium. Alhamdulillah enggak dapat. Ini di usia ke 57 hari, tinggal beberapa hari lagi insya Allah petik. Terima kasih, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Samponidi. Jadi tadi Samponidi menyampaikan bahwa potensinya itu bagus, besar. Nah, harapan lebih lanjut Samponidi itu nanti ada komunitas yang makin lama makin berkembang. Ini katakanlah dari 3 orang, 7 orang, 11 orang, dan seterusnya. Ini nanti menjadi satu network yang bisa saling menguatkan satu sama lain. Nah, ini tidak untuk saling berkompetisi, tapi untuk bisa menjadi wadah belajar bersama, dan nanti tentu punya satu tekad bersama. Jadi nanti kalau jual katakanlah, ya ini harganya katakanlah sama gitu. Tidak dipermainkan oleh pasar. Oh, dan gini, pesan dari teman-teman untuk pemula ataupun pesan dari teman-teman yang sudah spesialis buah, jangan punya pikiran banyak yang tanam menjadi pesaing. Salah. Semakin banyak yang tanam, ekonomi kita semakin tertata. Itu pasti. Justru kalau masih langka yang tanam, kita kesulitan untuk jual. Nah, kalau semakin banyak yang kita tanam, alhamdulillah kita bisa masuk ke
negara tetangga. Contoh dari kemarin panen, waktu itu ada panen di Sakata Glamor, itu real fact itu sudah yang terkirim ke negara tetangga dengan panenan 4 ton lebih, 2 kintal sedikit, termasuk tanaman saya yang kepilih sudah jelas masuk ekspor 2 ton lebih. Nah, yang saya harapkan dari teman-teman, kalau mau menanam yang bentuk yang sama, jangan punya pikiran untuk nanti bersaing gini, jangan. Semua itu tidak ada kata bersaing. Itu yang saya pesankan kepada teman-teman. Terima kasih. Oke, sampun ini tadi cerita suksesnya bisa panen, dan karena kualitasnya bagus itu bisa menjadi komoditas ekspor luar biasa. Nanti untuk lebih lanjut kita akan dampingi dan pantau, karena Samponiti ini ingin mengajukan hibah kompetitif program YES. Nah, mudah-mudahan ini menjadi salah satu motivasi tersendiri, sehingga nanti harapan yang besar bahwa ini nanti akan menjadi disetujui, kemudian nanti punya tim yang kuat, komunitas yang kuat, sehingga nanti bukan tidak mungkin di Kedung Waru 1 Arjosari ini menjadi sentra horti atau sentra melon. Mudah-mudahan seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.